kabar kalian hari ini? Semoga kita semua sehat ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ketemu lagi dengan aku, yang pastinya dengan mata pelajaran matematika. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita lanjut dengan berdoa. Berdoa dulu. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi orang-orang di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk materi kita hari ini adalah tentang peluang. Materi peluangnya yaitu aturan pencacahan. Oh ya, untuk presensi kalian bisa mencantumkan nama dan kelas kalian di kolom komentar ya. Nah, kalian simak penjelasan dari ibu setelah ini. Dan jangan lupa siapkan alat tulisnya. Selamat belajar. Yang pertama, kita masuk ke tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu memahami tentang aturan penjumlahan dan aturan perkalian, menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan aturan penjumlahan dan aturan perkalian, serta siswa mampu memahami tentang permutasi dan kombinasi. Siswa mampu menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan permutasi dan kombinasi. Juga siswa mampu memahami tentang permutasi unsur yang sama dan permutasi siklis. Dan yang terakhir, siswa mampu menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan permutasi unsur yang sama dan permutasi siklis. Pada video ini, materi aturan pencacahan, ada aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, kombinasi, permutasi unsur yang sama, dan yang terakhir permutasi siklis. Masuk ke sub yang pertama, yaitu aturan penjumlahan. Secara definisi, aturan penjumlahan yaitu jika ada K1 cara melakukan kegiatan 1, K2 cara melakukan kegiatan 2, sampai seterusnya, dan Kn cara melakukan kegiatan N, serta semua kegiatan tersebut saling lepas, maka ada K1 ditambah K2 ditambah sampai seterusnya ditambah Kn cara untuk melakukan tepat satu kegiatan tersebut. Itu definisi dari aturan penjumlahan. Kalian mungkin akan lebih paham ketika kita masuk dan membahas contoh soal. Untuk aturan penjumlahan biasanya untuk beberapa kejadian yang tidak sekaligus terjadi atau berupa pilihan. Biasa pada soal itu dihubungkan dengan kata atau, tapi tidak selalu ya. Untuk lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Adit akan membeli sebuah mobil di sebuah showroom yang menyediakan 3 jenis mobil sedan, 4 jenis mobil SUV, dan 5 jenis mobil MPV. Berapa banyak pilihan untuk membeli mobil? Pada soal, Adit hanya membeli sebuah mobil saja nih anak-anak. Jadi nggak mungkin dia membeli semua mobil yang ada di showroom itu. Ini berupa pilihan. Nah, jadi berapa banyak pilihannya? Kita bisa menggunakan aturan penjumlahan, yaitu 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan 12 pilihan. Simpel kan? Yang kedua ada aturan perkalian. Jika ada K1 cara melakukan kegiatan 1, K2 cara melakukan kegiatan 2 sampai seterusnya, dan Kn cara melakukan kegiatan N, maka keseluruhan kejadian dapat terjadi dengan K1 dikali K2 dikali sampai seterusnya Kn cara. Ciri pada aturan perkalian biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang sekaligus terjadi. Contohnya, Tommy memiliki 3 baju dan 2 celana.
berapa banyak cara Tommy memasangkan baju dan celana yang dimilikinya. Ilustrasinya seperti ini nih. Misal baju yang dimiliki Tommy itu baju 1, kita misal B1, baju 2 B2, baju 3 B3. Kita akan menggunakan diagram pohon untuk memasangkan baju dan celananya. Celananya ada 2, kita misalkan C1 dan C2. Baju 1 ini bisa kita pasangkan dengan celana 1 dan celana 2. Maka diperoleh B1 C1. Kemudian yang kedua B1 dan C1. Oke, B1 dan C1 ya. Begitupun dengan baju kedua, dipasangkan dengan celana 1 dan celana 2. Maka didapat B2 C1 dan B2 C2. Seterusnya sampai baju ketiga. Nah, didapat seperti ini ya. Jadi banyak pasangan atau banyak cara yang dimiliki Tommy untuk memasangkan baju dan celananya adalah 6 cara memasangkannya. Nah, kalau kita memakai diagram pohon ini agak ribet ya. Apalagi kalau misalnya baju yang dimilikinya agak banyak. Cukup banyak, misal ada 15 baju dan celananya 20. Kalau kita menggunakan diagram pohon, kebayang akan sangat banyak. Untuk permasalahan ini kita bisa menggunakan aturan perkalian dengan cara mengalihkan banyak baju dan celananya. Jadi banyak cara yang dimiliki Tommy adalah 6 cara memasangkannya. Paham kan sampai sini? Biar kalian semakin paham kapan kita menggunakan aturan penjumlahan dan kapan kita menggunakan aturan perkalian. Sekarang Ibu akan membahas beberapa soal nih. Yang pertama, Lani hendak mendengarkan lagu yang terdiri dari 6 lagu dangdut, 10 lagu pop, 5 lagu rock. Berapa banyak cara Lani memilih lagu yang didengarnya? Ini berupa kejadian yang merupakan pilihan, karena nggak mungkin kan Lani mendengarkan 2 lagu atau lebih secara bersamaan. Dan permasalahan ini pasti berupa pilihan. Maka dari itu Lani harus memilih salah satu dari pilihan ini. Jadi jelas menggunakan aturan penjumlahan. Banyak lagu dangdut ada 6, pop 10 dan lagu rock 5. Jadi tinggal kita jumlahkan. Lagu pop, banyak lagu dangdut dan lagu pop, lagu rock. Maka ada 21 cara. Permasalahan yang kedua, Ali memiliki 5 kemeja, 6 celana dan 3 sepatu. Berapa banyak cara Ali memasangkan pakaian yang dimilikinya? Di sini kita menggunakan aturan perkalian. Karena kemeja, celana, dan sepatu itu bisa digunakan secara bersama-sama. Jadi tinggal kita menggunakan aturan perkalian. Tinggal dikalikan saja banyak celana, kemeja, dan sepatu. Jadi 5 kali 6 kali 3 sama dengan 90 cara. Baik, sampai sini kalian paham kan kapan kita menggunakan aturan penjumlahan dan kapan kita menggunakan aturan perkalian? Oke, selanjutnya permutasi dan kombinasi. Sebelum kita membahas materi permutasi dan kombinasi, kalian harus memahami tentang apa itu faktorial. Faktorial dari bilangan bulat positif n yang dilambangkan dengan n faktorial adalah perkalian dari semua bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan n. Jadi untuk definisi faktorial itu sendiri adalah untuk n faktorial bilangan bulat positif itu artinya kita mengalihkan bilangan n-nya dengan bilangan sebelumnya sampai 1. Contohnya, kita ingin mencari nilai dari 3 faktorial. Notasi faktorial menggunakan tanda seru. 3 faktorial itu artinya kita mengalihkan 3 kali 2 kali 1. Ingat ya, sampai 1. Jadi sama dengan 6. Contoh lagi nih. Contoh kedua. 10 faktorial dibagi 8 faktorial.
Nah, untuk persoalan seperti ini, kalian tidak harus mencari nilai atas secara keseluruhan dan nilai bawah secara keseluruhan. 10 faktorial dibagi 8 faktorial. Nah, 10 faktorialnya ini kalian tidak perlu mengalihkan 10 kali 9 kali 8 dan seterusnya sampai 1. Kita cukup sampai 8 faktorial. Jadi sama ya. Yang sama dengan penyebutnya nih. Jadi tinggal kita coret aja 8 faktorialnya. Jadi 10 kali 9 sama dengan 90. Baik, sampai sini paham kan? Semoga paham ya. Kita lanjut permutasi. Permutasi adalah cara menyusun suatu percobaan atau kejadian yang memperhatikan urutan. Ingat ya, permutasi itu memperhatikan urutan. Pada permutasi, kasus AB itu berbeda dengan BA. Untuk rumusnya sendiri seperti ini. Permutasi R unsur dari N unsur yang tersedia dapat dituliskan seperti itu ya. Itu dibaca permutasi R unsur dari N unsur dengan R-nya kurang dari sama dengan N. Rumusnya N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Oke, perhatikan contoh berikut ini. Dalam suatu organisasi akan dipilih seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara dari 7 orang calon yang memenuhi kriteria. Berapa banyakkah susunan kepengurusan yang mungkin dari 7 orang calon tersebut? Kita misalkan 7 orang itu dengan A, B, C, D, E, F, dan G. Misal yang terpilih menjadi ketua adalah si A, sekretaris B, dan bendahara C. Ini berbeda kasus ketika yang terpilih menjadi ketua adalah B, kemudian sekretaris C, dan bendahara si A. Ini adalah kejadian berbeda atau terhitung dua kejadian. Meskipun yang terpilih A, B, dan C, kalian bisa lihat dari kasus ini urutan sangat diperhatikan. ABC ini berbeda dengan BCA, maka kita menggunakan permutasi. Jelas, permutasi dari 7 dipilih 3 orang. Jadi, permutasi dari 7 unsur kita ambil atau disusun 3 unsur, gunakan rumus N faktorial dibagi N dikurang R faktorial dengan N-nya adalah 7 dan R-nya 3. Tinggal disubstitusikan sama dengan 7 faktorial dikurang 3 faktorial itu sama dengan 7 faktorial dibagi 4 faktorial. 7 faktorial diubah menjadi 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Berhenti di 4 faktorial karena penyebutnya 4 faktorial. Tinggal dicoret 4 faktorialnya sama dengan 210. Jadi terdapat 210 susunan kepengurusan yang mungkin. Kita lanjut ke kombinasi. Kombinasi adalah cara menyusun suatu percobaan atau kejadian tanpa memperhatikan urutan. Jadi kombinasi ini kebalikan dari permutasi tadi. Untuk mengatasi kombinasi ini adalah rumusnya seperti ini. Kombinasi dari N unsur dipilih atau diambil R unsur adalah N faktorial dibagi N dikurang R faktorial dikali R faktorial. Dengan contohnya, sebuah pertemuan dihadiri oleh 10 orang. Jika setiap orang saling berjabat tangan satu sama lain, berapa banyak jabat tangan yang mungkin terjadi? Untuk kasus jabat tangan ini, misalnya nih, si A jabat tangan dengan si B, itu sama halnya dengan si B jabat tangan dengan si A. Jadi kasus jabat tangan ini tidak memperhatikan urutan, yaitu menggunakan rumus kombinasi karena tidak memperhatikan urutan tadi. Ada 10 orang dan untuk satu jabat tangan itu kan terjadi antara 2 orang. Maka kombinasi dari 10 unsur diambil 2 unsur, gunakan rumus yang tadi dengan R-nya 10 dan R-nya 2. Maka didapat hasil akhirnya adalah 45. Gunakan cara seperti sebelumnya tadi ya. Maka banyak jabat tangan yang terjadi adalah 45 jabat tangan. Baik, sampai sini paham kan?
Selanjutnya permutasi unsur sama dan permutasi siklis. Yang pertama kita bahas permutasi unsur sama. Bagaimana sih caranya permutasi unsur yang sama itu? Seperti ini nih. Banyaknya permutasi n unsur yang tersedia di mana terdapat n1, n2, n3 sampai nk unsur yang sama, maka banyaknya permutasi unsur yang terjadi adalah ini adalah rumus permutasi unsur sama. P sama dengan n faktorial dibagi n1 faktorial dikali n2 faktorial sampai seterusnya sampai dikali dengan nk faktorial. Agar kalian lebih paham, kita masuk ke contoh. Berapa banyak susunan yang berbeda yang dapat dibuat dari huruf-huruf yang terdapat pada kata belibis? Pada kata belibis ada dua huruf unsur yang sama nih, yaitu B dan I. Nah, berapa banyak kata yang bisa kita buat dari kata belibis ini jika huruf-huruf pada kata belibis ini kita acak dan disusun ulang? Kita di sini menggunakan unsur yang sama. N-nya sama dengan 7. N ini adalah keseluruhan unsur. Kata belibis terdiri dari 7 huruf. Pada kata belibis, unsur yang sama yaitu huruf B. Terdapat 2 huruf B ya. Maka kita misalkan NB sama dengan 2, kemudian huruf I-nya juga ada 2, maka NI sama dengan 2 juga. Kita substitusikan ke rumus permutasi yang sama ya, dan didapat nilai akhirnya sama dengan, mainkan matematikanya. Caranya seperti sebelum-sebelumnya tadi ya. Maka didapat hasil 1260. Maka terdapat 1260 susunan yang berbeda pada kata belibis. Materi kita yang terakhir yaitu permutasi siklis. Permutasi n unsur yang disusun secara melingkar adalah permutasi siklis ini untuk kasus menyusun n unsur pada posisi yang melingkar. Caranya gampang, banyaknya unsur dikurang dengan 1, kemudian difaktorialkan. Contohnya, 6 orang pengurus OSIS mengadakan rapat. Meja rapat berbentuk bundar. Berapa banyak posisi duduk yang mungkin dari 6 orang pengurus tersebut? Berarti di sini n-nya 6 karena ada 6 orang pengurus. Rapatnya menggunakan meja yang berbentuk bundar, maka jelas ini menggunakan rumus permutasi siklis untuk kasus ini. Maka P sama dengan N1 faktorial. N-nya 6 dikurang 1, maka dikurang 1 ya, sama dengan 5 faktorial. 6 dikurang 1 sama dengan 5 faktorial. 5 faktorial itu artinya 5 kali 4 kali 3 kali 1 sama dengan 120. Jadi ada 120 posisi duduk yang berbeda. Baik, sampai sini dulu pembahasan kita hari ini tentang materi peluang. Jika di antara kalian masih ada yang kurang paham, bisa langsung tanyakan ke ibu. Oke? Baik, ibu ada 3 latihan soal nih untuk kalian. Latihan soal ini untuk mengetahui seberapa pahamnya kalian tentang materi kita hari ini, yaitu peluang. Kalian bisa mengumpulkannya dengan cara dikirim langsung ke WhatsApp ibu atau lewat email ibu. Oke, ada yang belum paham bisa tanyakan langsung ya ke ibu. Baik, sekian dan terima kasih. Itulah materi kita hari ini. Dan jangan lupa kalian kerjakan soal latihan yang tadi ibu berikan ya. Kalian bisa mengumpulkannya lewat chat pribadi ibu atau kirim ke email ibu. Baik, dengan adanya latihan tadi, maka berakhir pula pembelajaran kita hari ini. Dapat disimpulkan bahwa aturan penjumlahan digunakan untuk beberapa kejadian yang tidak sekaligus terjadi atau berupa pilihan. Sedangkan aturan
kalian digunakan untuk beberapa kejadian yang sekaligus terjadi. Adapun permutasi adalah cara menyusun suatu percobaan atau kejadian dengan memperhatikan urutan. Nah, sedangkan kombinasi itu kebalikan dari permutasi, yaitu cara menyusun suatu percobaan atau kejadian yang tidak memperhatikan urutan. Itulah kesimpulan kita hari ini. Ibu berterima kasih kepada kalian yang telah menyimak dan menonton video Ibu sampai habis. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, sama-sama kita mengucapkan hamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus.